saya jelaskan bahwa memang bulan Sya'ban atau bulan Rajab? Bulan Sya'ban. Oh ya, Sya'ban. Bulan Sya'ban yang 1, 2, 3 awal. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan sebelum masuk Ramadan. Itu juga memang Nabi seperti yang disampaikan oleh Aisyah, bahwa Nabi itu kalau bulan Sya'ban nanti kami tahu kalau dia itu tidak puasa ketika kami betul melihat beliau itu makan. Jadi itu artinya adalah bahwa ternyata Nabi itu memang lebih banyak berpuasa juga pada bulan Sya'ban. Ya, banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Kapan puasanya bulan Sya'ban? Kapan saja sebenarnya. Hitung-hitungannya dia gak aturannya makada di awal, pertengahan dan di akhir. Kau angkat tu mulai puasa terus siulai dia magaga. Seandainya nulai, ya rega makada saya hanya bisa puasa ketika misalnya 10 pertama, tidak ada je masalah. Kalau makada ada pertengahan, ya itu bisa saja itu menjadi bagian daripada Yaumul Bid, hari-hari yang cerah. Karena memang di dalam Islam itu dianjurkan juga kita orang-orang Islam itu setiap pertengahan bulan itu kita berpuasa 3 hari. Ya, pada hari ke-15, 16 dan 17. Itu yang disebut dengan Yaumul Bid, hari-hari yang cerah, Yaumul Bid, hari-hari yang cerah. Jadi begitu penjelasannya pertanyaan ibu kita di belakang, bahwa bulan Sya'ban itu tidak ada aturannya bahwa 3 hari di awal, 3 hari pertengahan, dan misalnya 3 hari terakhir. Tidak, kapan saja kita mampu berpuasa bisa kita lakukan. Ya, bahkan komakadeki ulai ya mapuasa ngi siulang suntuk berturut-turut, ya alhamdulillah tidak apa-apa, karena Nabi juga memang ternyata ya banyak berpuasa pada bulan bulan Sya'ban. Jadi tidak apa-apa Bu, betulnya Sya'ban itu adalah bulan bulan yang dimana Nabi itu memperbanyak amal-amal ibadah, termasuk puasa. Nabi itu banyak sekali melaksanakan puasa pada bulan Sya'ban. Kata ulama, aga sabana nayro nabita mega puasana dari bulan Sya'ban ini, ya sebagian ulama mengatakan bahwa itu sebagai pelatihan untuk menghadapi bulan Ramadan yang 1 bulan itu. Batuanna pemanasan nama kuaro. Ya, jadi kata ulama seakan-akan bulan Sya'ban itu Nabi memperbanyak puasa itu sebagai pemanasan untuk kemudian memasuki bulan suci Ramadan yang pasti setiap harinya harus orang berpuasa. Ya, saya kira itu Bu penjelasannya. Makanya kalau bulan-bulan lain ya memang hari Kamis, hari Senin, ya itu yang pada umumnya. Tapi juga kalau kita mau pertengahan bulan, di bulan apa saja itu dianjurkan, karena itu namanya Yaumul Bid atau Ayyamul Bid, hari-hari yang cerah. Ya, malam 15, 16 dan 17 itu. Yerwe situng-tungan na bansa na yeru bacaan-bacaan makbarona sepanrita itu hanya sebenarnya sebatas tajribah. Biasanya tajribah artinya ada seorang ulama yang mengamalkan seperti itu sebagai kebiasaan, atau dia percobaan, istilahnya dia coba, dia baca sampai 3 kali. Yang sesungguhnya kalau bicara tentang dasar dari Nabi, ada hadisnya atau ini, itu tidak ada sebenarnya. Ya, memang jadi
itu hanya tajribatun, sebagai apa namanya, uji coba atau sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh ulama sebagai amalan-amalan, di mana mereka terkadang membaca misalnya 3 kali surah Yasin. Ya, yang pada intinya surah Yasin itu banyak hadisnya Rasulullah itu menganjurkan untuk dibaca. Tapi kalau sampai 3 kali itu, setahu kami sampai sekarang ini tidak menemukan hadis bahwa itu sampai 3 kali. Itu paling masuk dalam istilah tajribah. Istilahnya engkau tahu masa gini watuna di jaji maga sana na ulang-ulangi surah Yasin na baca tak baca telu. Ya, ya itulah. Jadi itu amalan-amalan para ulama, sehingga misalnya ketika pada pertengahan bulan Sya'ban ada orang baca Yasin sampai 3 kali, ya, seperti itu. Ya, itu pada intinya itu tadi istilahnya tajribah. Artinya itulah amalan-amalan oleh sebagian ulama, dan ternyata ketika itu diamalkan itu ada berkahnya, ya, seperti itu, sehingga menjadi apa istilahnya, bagian yang biasa juga diamalkan oleh generasi-generasi atau murid-muridnya. Saya menambahkan kembali bahwa ya seperti bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban itu memang banyak amalan-amalan yang diajarkan oleh para ulama kita sebenarnya. Ya, tentang nisfu Sya'ban. Ya, banyak amalan-amalan yang diamalkan oleh para ulama-ulama kita, dan itu menjadi tajribah, menjadi satu bentuk amalan-amalan yang mereka lakukan. Dan ketika misalnya dia mengulang-ulang membaca surah tertentu seperti misalnya Yasin, nah itu ada berkahnya. Kan memang kan Al-Quran itu kan pada intinya adalah apa namanya, mancaji Pak Buratoi, ya, mancaji Pak Buratoi. Ya, maka pun Allah Ta'ala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, ya, mantaji Pak Burai wa rahma lil mu'minin, mantaji Pak Masitoi ri agana sena ri tujunna ri sesina to matepe. Jadi roh kurangi ko yule baca makoli-koli tak beka 2 tak beka 3, bahkan lebih dari itu, ya jauh lebih afdal lagi, jauh lebih mulia. Nah, sebab memang pada dasarnya dia itu gagah istilahnya batasan dari Nabi bahwa ketika membaca Al-Quran itu tidak boleh sekian kali dalam satu waktu, tidak boleh. Ya, jadi artinya semampunya. Jadi ulama itu ya, ulama itu ya dengan pengalaman spiritualnya itu, ya amalan-amalan zikirnya, amalan-amalan wiridnya, nah, itulah yang diamalkan, ya, dan itu biasa ditulis oleh mereka sehingga banyak yang membaca dan memahami itu, sehingga juga dipraktekkan, ya. Pada matoyero agar biasa dibaca, yang biasa buku-buku kecil yang kita salawat apa namanya itu, ya ada salawat nari, ya kan, ya. Itu amalan-amalan para ulama, ya. Ya, itu amalan-amalan para ulama, dan itu tajribah, ya. Jadi semakin banyak bersalawat, ya semakin tentu juga banyak manfaatnya. Paling tidak kita bersalawat kepada Nabi, ya, kalau dalam bahasa hadis, Nabi itu kata Nabi mengenali umatnya tergantung seberapa banyak dia bersalawat kepada nabinya. Ya, engka kisah misalnya engka cek dia tahu mimpi, dia bermimpi ketemu dengan Nabi SAW. Ternyata dalam mimpinya dia ibati-bati ko Nabi SAW. Makutana ni ero lapot tau magkada
Magi suruna pong Allah Ta'ala na dita bati-bati ka, dita jeli-jeli ka, dita ita-ita ka, maceki ka pa. Maka Nabi ta dewa cai. Ya, dewa cai nasa. Maka daga pala sabana. Bukankah para nabi itu tahu persis umatnya itu nisa madeja maka dia ya umatku. Magi nade tanu ka, de batuan nade tabati-bati ka. Ya, jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang betul para nabi itu mengenali umatnya, tapi itu sangat tergantung bagaimana salawatnya peringaran nalori nabina. Ya, tergantung. Semakin banyak mengingat nabi, maka nabi juga akan semakin mengenali kita. Ya. Ada namanya tayo lapotau tapasadari moto ipoleritin rona. Akhirnya kemudian mulai pada saat itu dia selalu bersalawat dalam sehari itu minimal 100 kali. Ya, tak beka 100 masalawat ya ilalanna sesuai. Ya, sehingga kemudian tidak lama manipisi pe mengirodin ritawe siruntuk nabita nainapa ni maka nabita sekarang aku mengenal kamu dengan baik. Jadi itu tajribah. Itu adalah satu bentuk amalan-amalan yang pada dasarnya semakin banyak bersalawat misalnya kepada Nabi akan semakin banyak manfaat. Pada matoko maka semakin banyak membaca surah Yasin misalnya, maka akan semakin banyak manfaatnya. Tentu juga sama dengan surah-surah yang lain.